ya. Jangan lu buang-buang energi untuk drama-drama yang gak penting. Gua yang orang lain aja capek ngelihatnya. Apalagi SW, ya kan selalu aja ada. Gua di rumah itu, gua... Kemunculan kembali Sarwenda yang memamerkan aktivitas di rumah baru melalui media sosial langsung menjadi sorotan hangat publik. Di tengah kehebohan unggahan tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Ninola Sebayang, justru membongkar fakta mengejutkan terkait status kepemilikan rumah lama mereka. Pihak Ruben menegaskan bahwa rumah lama yang sempat ditinggali bersama anak-anak merupakan aset pribadi atas nama Ruben yang dibeli saat pernikahan berlangsung. Atas permintaan Sarwenda, bangunan tua tersebut akhirnya dihancurkan total dan dibangun ulang hingga menelan biaya renovasi fantastis mencapai belasan miliar rupiah. Ruben bahkan terpaksa mengagunkan sertifikat ke bank demi memperoleh pinjaman sebesar 10,5 miliar rupiah untuk memenuhi keinginan sang mantan istri. Penjelasan ini ditegaskan agar publik memahami bahwa Ruben tetap bertanggung jawab penuh menanggung seluruh cicilan jumbo tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang di mana-mana pindah rumah gara-gara nggak nyaman sama dramanya mertua. Sedangkan Sarwenda pindah rumah gara-gara nggak nyaman sama dramanya Ruben Onsu. Nah ini baru benar. Kenapa sih nggak dari kemarin aja? Tapi ya udahlah ya, rezeki juga kita nggak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang baru ada rezekinya membeli rumah untuk kenyamanan dia dan anak-anaknya. Yang penting sekarang terbebas dari tuntutan-tuntutan yang nggak masuk akal dari CRO. Udahlah, jangan mau disangkut pautkan lagi sama rumah sengketa itu. Semuanya dia kerjakan secara diam-diam tanpa harus keluar-keluar, apalagi di sosial media. Karena emang iya, tindakan lebih dibutuhkan daripada hanya ngomong sana sini, nyelocos sana sini, tapi tindakan nol kayak yang sana tuh. Guys, ya. Dengar-dengar ada yang udah angkat kaki nih, ada yang udah pergi nih dari rumah Gonong gini, dari rumah sengketa. Ya iyalah, kan emang diharuskan pergi daripada di situ bawa pacar layaknya tuan rumah. Lagian ya, itu rumah mantan suami yang suruh bayar angsuran renovasi, angsuran untuk bayar jaminan hutang, belum lagi suruh bayar nafkah, ya kan? Aduh, kalau gue mah udah pusing, ya gue nggak tahu lagi ya. Mungkin bisa jadi udah lebih rasa deh. Tapi kok ini mantan istrinya leha-leha sama bawa pacar bikin iklan, otaknya itulah. Capek ya Bunda Mamio, capek ya Bunda Sarwenda angkat-angkat ya. Tempat yang baru ya, gak apa-apa. Biarpun rumah nggak terlalu besar-besar amat kayak rumah yang kemarin, rumah pemilihan si mantan. Yang penting rumah yang sekarang itu ada nyaman, ada sukacita, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan di dalam rumah itu. Nggak banyak-banyak cerita dengan kubu-kubu sebelah. Udah bagus dibalikkan rumahnya. Kan nyaman tempat yang sekarang kan Mamio, nyaman kan? Mau ngonten ke mau apa nggak ada yang pusing. Waktu angkat-angkat barang kenapa kami para pengikut-pengikutmu nggak dimintain tolong? Tulus kami membantu angkat-angkat barang. Gak perlu ada embel-embel kayak di sebelah. Ada apa ini? What's happening? SW tiba-tiba hengkang dari rumah yang sekiranya waktu itu diperjuangkan ke bank bersama RO untuk biar keluar dana dan merenovasi rumah tersebut ya, yang sampai semewah sekarang, yang renovnya nggak pernah berhenti-berhenti itu disebut-sebutnya ya kan, bahkan udah menjadi kebanggaan dari SW ya kan, dijadiin banyak jadi konten juga, termasuk sama ya kan, banyak banget dijadiin konten dan juga udah masuk review rumah-rumah untuk konten kreator di YT ya kan. Itu kan rumah bener-bener di kebang amprah gitu kan, maksudnya apply dan keluar udah bener-bener diperjuangkan banget kan, terutama dipertahankan sama SW ya kan. Ada apa? Apakah yang menjadi alasannya ada problem masalah nyicil? Who knows? Atau memang kalau melihat positifnya, ya positif saja mungkin. Ya Dokci coba menggambarkan dari sisi yang coba untuk positif ya, mungkin pengen mencoba kehidupan baru gitu kan, lebih positif, memulai agenda baru, fresh new start.
ya kan, untuk belajar untuk independen, ya, dan hal-hal lain, membuka lembaran baru deh. Maybe that's good for you, mungkin SW. Satu langkah yang berat gitu kan, meninggalkan apa yang sudah disusah payahkan, ya, sampai bisa jadi istana seperti begitu, tiba-tiba sayang sekali harus keluar. Pasti banyak alasan-alasan yang dipertimbangkan sampai benar-benar akhirnya memutuskan hal itu. Dan kemungkinan juga teman-teman netizen juga bisa mungkin lebih tahu gitu kan, apa yang menjadi alasan-alasan sebenarnya. Well, there you go. Penghuni media sosial katanya si Sarwenda udah pindah dari rumah harta gono gini itu kan. Syukurlah, Wen, kenapa nggak dari dulu kau dek pindah dari situ sampai sedunia menghujatmu, dek. Syukurlah kau pindah dari situ, kau nggak dijumpai debt collector lagi, nggak dijumpai orang bank lagi, ya. Syukurlah dek. Semoga kau punya masa depan yang bagus ya dek. Nah, untuk kalian para janda di luar sana, kita memang tidak munafik, kita perlu uang. Tetapi kalau pikiran dan hati kita tidak tenang, bagaimana kita untuk mencari? Bagaimana kita untuk berjuang, ya? Jangan lagi ada hubungan apa-apa kepada mantan. Apalagi kalau begini mantannya itu udah deh, akan ribet masalahnya ke depan. Kalau dia mau ngasih sama anakmu silahkan. Kalau dia mau ngasih 20.000 melalui kau, tak usah kau terima. Akan ada nanti perincian ini bla 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 bla. Bagus kau cari sendiri untukmu ya Wen, ya. Semangat kau Wen. Kami support kamu ya. Tetap kau semangat. Jangan kau pedulikan orang-orang yang netizen yang mulutnya yang seperti cabai rawit pedasnya itu, jangan kau pedulikan. Toh juga mereka tidak ikut mencekot jualanmu kok, ya. Mereka itu hanya ingin menjatuhkan kau, ya. Tetap kau semangat, tetap kejar masa depanmu. Kau masih muda, kau berhak bahagia. Oke, hidup janda. Ember. Nah, jadi menurut saya sih ini VT terbarunya Cici SW ya. Nah, dan juga yang saya lihat itu rumahnya beda loh ya. Dari rumah yang dikasih Koruben untuk anak-anaknya ya. Berbeda banget gitu ya. Lebih megah rumah yang Koruben kasih untuk anak-anaknya. Kalau ini sepertinya kesannya masih kosong gitu ya. Hanya ada beberapa furnis ya di rumahnya itu ya. Dan saat waktu dia mau didandani oleh MUA-nya juga dia di situ sempat ngomong nih Cici SW, katanya baru pindahan ya sudah 1 bulan juga sih gitu loh. Berarti menurut saya dia sudah pindah nih dari rumah tersebut ya. Nah Cici SW di sini nih ya, saya mau bicara nih sama kamu nih ya. Makanya coba kalau kamu hati-hati di dalam berucap ya, tidak akan terjadi peristiwa seperti ini ya kan. Hanya gara-gara ulah karyawanmu dan adikmu jadi membuat kehancuran untuk hidupmu. Jadi lebih baik ya nggak usah lagi bergabung untuk pekerjaan kamu dengan adikmu, dan carilah karyawan yang benar-benar baik ya. Tidak ngelunjak seperti karyawanmu yang lalu tuh si Manda. Jangan dipakai lagi ya menurut saya ya. Itu akan lebih menghancurkan kamu lagi nantinya ya. Jadi perbaikilah kehidupanmu, mendingan kamu sendiri ya. Jangan lagi percaya kepada siapapun, percaya hanya kepada dirimu sendiri. Dan satu lagi pesannya juga, saat nanti kamu sudah mulai bisa live lagi ya, sudah mulai reda lah ya emosi netizen kepada kamu, dan mungkin akhirnya kamu mungkin akan kembali bekerja lagi di TikTok ya. Jangan lagi lenje-lenje seperti itu ya. Kalau masih tetap dengan pacarmu yang CEO itu ya. Nah, kalaupun nanti sudah ganti dengan yang lain, jangan ulangi lagi seperti itu ya. Saat kamu memang lagi jualan, fokuslah jualan ya. Jangan diulangi lagi hal-hal yang kemarin ya. Perbaiki diri kamu ya. Benahi diri kamu kembali ya. Dan minggu ini kan akan sidang kembali mediasi ya. Ya, kami para netizen sih berharap hak asuh ini jatuh kepada Koruben ya.
kalian bisa lihat nanti bagaimana baiknya Ko Ruben akan memberikan waktu dan ruang untuk bundanya bersama anak-anaknya ya. Jadi Cici SW, walaupun hak asuh jatuh ke tangan Ko Ruben, gak usah takut dan khawatir ya. Pasti kamu akan bisa tetap bersama dengan anak-anakmu, percayalah ya. Oke ya, sedikit aja ini omongan saya untuk kamu. Oke, bye-bye. Gue suka geli sendiri gitu sama mantannya SW. Geli gue. Sorry ya, gue tekankan sekali lagi, gue nggak bela sana sini ya kan, nggak bela. Cuman gue nonton pengacaranya si RO ini bilang, kami tidak, singkatnya begitulah ya, kami tidak mau tahu juga dia itu pindahnya kemana gitu, pengacaranya bilang ya kan. Pegang tuh, kami juga nggak kepengen tahu dia perginya kemana, pindahnya di mana. Tapi kan di situ ada dua anaknya RO. Gue gatel banget, telak gue nih gatel gitu. Kata gue mah dalam hati gini, dan gue ungkapin, lalu gimana sih, anak lu di mana? Ya kan gini aja ya kan, anaknya sekolah di mana? Di Secih, ya kan? Di Gold Coast itu kawasan. Kan dia punya mobil, punya sopir, tinggal ikutin kemana tuh orang pindah di mana. Bilang aja lu kepengen tahu di mana ya dia pindahnya. Rumahnya segede rumah gua enggak ya, bekas rumah gua yang kemarin dia tinggalin. Kan kayak gitu kan, karena gua kepengen kayaknya gitu deh ya si bapak RO ini, pura-puranya dia nggak kepengen tahu. Alasannya anaknya, kan anak lu itu masih di Indonesia, belum pindah kemana, Azerbaijan atau ke Zimbabwe. Bukan, ada di mari, di Jakarta. Kan maksud gua, hidup itu buatlah sesimpel mungkin ya. Jangan lu buang-buang energi untuk drama-drama yang nggak penting. Gua yang orang lain aja capek ngelihatnya, apalagi SW ya kan, selalu aja ada. Gua di rumah itu, gua disindirin, gua dirujak netizen abis, gua dikatain gua ke Gunung Kawi. Kenyataannya emang bener apa enggak pun netizen nggak ada yang tahu kan. Ini gua gak bela, gua sih bela kebenaran aja. Tiba-tiba dia pindah, nggak kepengen tahu kata pengacaranya. Tapi di situ kan ada dua anak gua. Ih, gatel gua kan. Lu ikutin aja napa Senin sampai Jumat, ya kan? Kan tahu mobilnya mobil mana. Terus di Secih itu bagian mana turunnya, kan tahu anak-anak murid itu. Hidup lu buat susah sendiri, lu buat drama berkepanjangan. Mantan lu aja udah capek, udah saatnya kepengen kerja, pengen cari duit buat biayain anak lu. Udah gak usah lu persulit hidupnya. Ngerti gak lu? Paham gak? Kasihan perempuan dia, udah bapaknya gak ada, lu gak mikir sampai situ. Kalau lu memang orang kuat, lu orangnya kuat, gua tahu, ya kan? Kenapa gua tahu? Asal aja gua ngomong, karena lu laki, lu kuat. Emang lu kuat? Lu aja nangis-nangis. Bini lu lebih kuat lah. Maksud gua, izinkan istri lu itu nyari makan, nyari biaya buat anak lu, karena di Secih itu mahal. Jangan lu persulit. Gitu aja sih Pak. Ya Pak, minta maaf ya Pak.